Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak kelas 4? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih di tema 6, kelas 4 bersama Bu Elvi. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi tahapan siklus hidup hewan ya. Dengan metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Materi metamorfosis. Daur hidup hewan dengan metamorfosis adalah hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh. Metamorfosis dibagi menjadi dua. Pertama, metamorfosis sempurna. Kedua, metamorfosis tidak sempurna. Apa itu metamorfosis sempurna? Yaitu metamorfosis yang mengalami tahap pupa atau kepompong dan perubahan bentuknya sangat berbeda saat muda hingga dewasa. Oke, di sini Ibu akan mencontohkan yaitu ada kupu-kupu, katak, lalat, nyamuk, lebah, dan taon. Ya, itu tadi termasuk metamorfosis sempurna. Ya. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis yang tidak mengalami tahap pupa dan perubahan bentuknya tidak jauh berbeda saat muda hingga dewasa. Berikan contoh capung, belalang. Ya, itu termasuk metamorfosis tidak sempurna. Nah, anak-anak Ibu, di sini Ibu akan mencontohkan contoh metamorfosis sempurna kupu-kupu. Perhatikan videonya ya. Pertama, telur yang ada di daun akan menetas dan menjadi ulat. Ulat akan memakan sisa-sisa dari kulit telurnya karena kulit telur mempunyai nutrisi yang berguna digunakan sebagai energi untuk ulat tersebut. Setelah itu, untuk tumbuh besar, ulat harus makan daun dan bisa merusak dan menggagalkan panen petani. Selanjutnya, ulat berubah menjadi kepompong. Kulit yang dibuang warna hitam dan berubah menjadi hijau. Lama-kelamaan mengkerut, di dalamnya melakukan puasa beberapa minggu dan menjadi kupu-kupu yang siap terbang. Perubahannya sangat jauh dan ini sangat berguna bagi manusia karena kupu-kupu melakukan penyerbukan bunga menjadi buah pada tanaman. Bu Elvi akan mencontohkan metamorfosis tidak sempurna. Ya, contohnya yang Ibu buat adalah capung. Perhatikan videonya ya. Yang pertama, capung bertelur diletakkan di air dan kemudian menetas menjadi nimfa. Nimfa memiliki 6 kaki dan ada sayap yang tidak aktif bentuknya. Nimfa akan memakan binatang kecil di air. Dan ketika sudah siap mengalami perubahan, dia akan naik ke atas permukaan. Dia akan melepaskan kulit bagian luarnya dan dia akan keluar dari kulit itu. Sayap yang tidak aktif menjadi aktif dan akan mekar. Sayapnya semakin lebar. Kakinya masih tetap 6. Dan dia siap
terbang. Metamorfosis katak adalah bertelur. Katak betina bisa bertelur hingga 4.000 telur sekaligus. Wow, banyak sekali. Proses ini biasa dilakukan di perairan yang tenang, di mana telur-telurnya bisa berkembang dengan aman. Telur katak sangat basah dan lembut, sehingga mereka harus segera diletakkan di perairan atau tempat yang sangat basah. Bagi banyak spesies katak, memang umum jika mereka meninggalkan telur-telurnya berkembang sendiri. Namun, untuk beberapa spesies lainnya, para orang tua katak menetap dengan telur-telurnya untuk merawat mereka selagi mereka berkembang. Fase telur ini berlangsung selama kurang lebih 3 minggu sebelum telur-telur yang sudah terfertilisasi mulai matang dan menetas, sehingga keluar seekor kecebong. Tahap kedua, kecebong atau larva. Kecebong atau larva memiliki insang tidak sempurna serta mulut dan ekor yang panjang. Ketika baru menetas selama 1 atau 2 minggu pertama, kecebong tidak bergerak dengan banyak. Mereka makan sisa dari cangkangnya sendiri untuk memenuhi gizi yang sangat dibutuhkan. Setelah gizi yang telah didapatkan dari cangkang sudah cukup, mereka akan cukup kuat untuk berenang dengan sendirinya. Cebong hidup di dalam air, sehingga mereka memiliki insang untuk bernafas. Namun dalam tahap ini, paru-paru mereka sudah mulai berkembang agar ia nanti dapat bernafas di daratan ketika sudah menjadi katak. Karena banyak kecebong adalah herbivora, pada umumnya mereka akan makan alga dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Ketika mereka mulai tumbuh, kaki belakang mereka mulai berkembang. Selama badan mereka mulai memanjang, tentunya keperluan gizi mereka mulai bertambah, sehingga mereka mulai memakan tanam-tanaman dan serangga. Kemudian, kaki depan mereka akan mulai berkembang dan ekor mereka menyusut. Insang mereka tertutupi oleh kulit. Fase kecebong berlangsung selama kurang lebih 5 minggu sebelum ia menjadi katak muda. Tahap ketiga, yaitu katak muda. Karena semua nutrisi disimpan dalam ekor katak sebagai makanan, katak muda tidak perlu makan apapun sampai ekornya benar-benar hilang. Di tahap ini, katak muda lompat ke darat untuk pertama kalinya. Fase ini hanya berlangsung selama 3 minggu sebelum ia menjadi katak dewasa. Tahap keempat, katak dewasa. Pada usia kurang lebih 12 minggu, insang katak akan sepenuhnya terserap ke dalam tubuh. Mereka juga akan mulai makan serangga yang ditemukannya di daratan. Tidak lagi makan tumbuh-tumbuhan di air. Setelah tahap ini, ia akan mengulang siklus hidupnya lagi dari pembiakan. Katak dewasa sangat berbeda dengan katak muda. Tak hanya terlihat dari ukurannya, namun ada beberapa fitur tubuh yang membedakan seekor katak dewasa dan katak muda. Itulah penjelasan mengenai metamorfosis katak. Belalang, fase telur. Untuk tahap pertama dari metamorfosis belalang diawali dengan fase telur. Telur belalang dihasilkan dari pembuahan sel telur belalang betina oleh spermatozoa dari belalang jantan. Telur yang dihasilkan nantinya akan diletakkan belalang betina di daun, batang tanaman, atau bisa juga di tanah. Setiap kali satu proses pembuahan, belalang betina umumnya akan menghasilkan antara 10 hingga 300 butir telur dengan bentuk seperti butiran beras. Belalang betina umumnya akan meletakkan telur di bawah tanah, yakni sekitar 3 hingga 4 cm dari permukaan tanah. Ini dilakukan supaya telur tidak rusak akibat suhu terlalu dingin selama musim dingin. Untuk lama pengeraman telur sangat bervariasi, tergantung kondisi lingkungan tempat tinggal belalang tersebut. Untuk area tropis, telur biasanya lebih cepat menetas, sedangkan untuk area subtropis, telur dapat mengalami masa dorman atau masa berhenti tumbuh sampai 10 bulan sebelum menetas di awal musim panas. Nantinya, telur akan menetas dan keluar bayi belalang atau nimfa berwarna putih. Fase nimfa. Metamorfosis belalang tahap kedua adalah nimfa. Nantinya, sesudah melewati fase nimfa ini, maka akan berubah menjadi belalang kecil yang belum mempunyai sayap serta alat reproduksi. Nimfa belalang biasanya memiliki warna putih dan akan berubah menjadi coklat atau hijau ketika sudah terkena sinar matahari selama beberapa saat. Fase nimfa dalam metamorfosis belalang ini umumnya terjadi selama 25-40 hari. Selama fase tersebut, nimfa akan makan dedaunan yang masih muda, terus mengalami pertumbuhan dan juga ganti kulit antara 4 hingga 6 kali, tergantung dari kelembapan serta suhu lingkungan dan juga jenis belalang. Fase belalang dewasa.
Saat sudah masuk ke instar ke-6, yakni antara 30 hingga 40 hari, maka nimfa belalang umumnya sudah mempunyai sayap kecil pada tubuh dan akhirnya masuk ke fase berikutnya, yaitu menjadi belalang dewasa yang sudah siap terbang. Belalang dewasa mempunyai sayap yang lengkap, kuat, serta bisa dipakai untuk terbang. Demikian penjelasan mengenai metamorfosis belalang. Pertama, fase telur. Seperti banyak hewan lain yang melalui metamorfosis, kecoa juga berawal sebagai telur. Telur kecoa dihasilkan dari pembuahan sel telur betina oleh sel spermatozoa kecoa jantan. Biasanya, induk betina kecoa akan meletakkan telurnya di atas permukaan tanah atau sampah atau daerah manapun yang jarang dilewati orang. Induk kecoa akan membawa kantung telur di ujung perutnya untuk waktu yang lama, dari berjam-jam hingga beberapa hari. Telur-telur tersebut akan ditempelkan ke permukaan lokasi bertelur dengan bantuan dari air liur kecoa betina. Lingkungan di mana telur-telur disembunyikan biasanya gelap dan dekat dengan sumber makanan. Ketika kecoa betina bertelur, ia dapat meletakkan sekitar 16 hingga 32 telur dalam sekali bertelur. Telur-telur tersebut saling melekat satu sama lain karena adanya cairan lengket pada permukaannya. Warnanya hitam atau coklat dan biasanya telur-telur tersebut dilindungi dengan cangkang kapsul yang disebut OTK. Cangkang ini sangat keras agar dapat melindungi telur dari benturan luar. Pada setiap OTK, terdapat sekitar 15 embrio. Telur kecoa akan menetas antara 1 hingga 2 bulan tergantung jenis dan spesiesnya. Kedua, tahap nimfa. Setelah telur kecoa menetas, nimfa atau bayi kecoa akan kemudian keluar. Ukuran nimfa sangat kecil, hampir seukuran kutu beras. Nimfa berwarna putih dan sudah dapat bergerak bebas mencari makannya sendiri sampai ia tumbuh dan berubah warna menjadi coklat. Ketika kecoa masih dalam fase nimfa, ia belum mempunyai sayap. Fase nimfa akan berlangsung selama 60 hari dengan 4 hingga 7 kali instar atau ganti kulit. Setiap nimfa berganti kulit, kulitnya yang baru akan semakin keras. Ketiga, tahap imago atau kecoa dewasa. Pada periode instar terakhir, nimfa kecoa sudah mulai memiliki 2 pasang sayap. Pada saat ini, stadium imago dimulai. Imago atau juga kecoa dewasa memiliki sayap yang kuat hingga ia bisa terbang. Kecoa muda berukuran lebih kecil, namun ia akan tumbuh menjadi lebih besar sehingga ia mampu melakukan proses reproduksi bersama pasangannya agar proses metamorfosis dapat diulang lagi. Selanjutnya, anak-anak silakan mengerjakan tugas yang ada di LKS ya, sesuai dengan video yang Ibu berikan. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.